Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Putri dengan NIM 2503010013. Pada tugas ini, saya merancang media pembelajaran inovatif berbasis TIK untuk mata pembelajaran Bahasa Indonesia fase E kelas 10. Topik yang saya pilih adalah menyusun teks prosedur tentang pengolahan hasil laut. Media digital yang saya pilih adalah Canva. Canva saya pilih karena mudah digunakan, dapat diakses melalui handphone maupun laptop, memiliki banyak template menarik, dan membantu menyajikan materi secara visual agar mudah dipahami peserta didik. Media yang saya rancang berupa slide interaktif dan infografik berbasis Canva. Media ini digunakan untuk membantu peserta didik memahami pengertian, struktur, ciri kebahasaan, serta contoh teks prosedur. Konten media terdiri atas pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, ciri kebahasaan, contoh teks prosedur tentang pengolahan hasil laut, latihan analisis, dan tugas menulis. Canva efektif digunakan karena memadukan teks, gambar, warna, dan tata letak yang menarik sehingga peserta didik lebih mudah memahami urutan langkah dalam prosedur. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan penggunaan Canva dalam pembelajaran seolah-olah saya sedang mengajar di kelas atau mempresentasikan hasil tugas saya. Nah, pada slide pertama itu ada pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Putri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perencanaan media TIK pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Topik yang saya pilih adalah menyusun teks prosedur tentang pengolahan hasil laut untuk fase E kelas 10 dengan memanfaatkan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Pada pembelajaran ini, Canva digunakan untuk membantu peserta didik memahami materi secara visual, menarik, dan lebih mudah dipahami. Slide kedua itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah agar peserta didik mampu memahami teks prosedur secara utuh. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat Pertama, memahami pengertian teks prosedur. Artinya, peserta didik mengetahui apa itu teks prosedur dan apa fungsinya. Kedua, memahami struktur teks prosedur. Peserta didik diharapkan mampu mengenali bagian-bagian dalam teks prosedur. Ketiga, memahami ciri kebahasaan teks prosedur. Peserta didik mengenali unsur bahasa yang biasa digunakan dalam teks prosedur. Keempat, menyusun teks prosedur secara sistematis dan logis. Artinya, peserta didik mampu menulis langkah-langkah secara runtut. Kelima, menulis teks prosedur bertema pengolahan hasil laut. Tema ini dipilih agar pembelajaran lebih dekat dengan lingkungan sekitar peserta didik. Nah, yang ketiga, slide ketiga itu ada pengertian teks prosedur. Nah, di sini teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan secara sistematis dan terarah.
Artinya, teks prosedur digunakan untuk memberi petunjuk kepada seseorang agar dapat melakukan sesuatu dengan benar. Nah, seperti contoh kita membuat abon ikan nih, cara membuat kerupuk ikan atau mengolah ikan asin. Tujuan teks prosedur ini adalah memberi petunjuk kepada pembaca agar dapat melakukan suatu kegiatan dengan tepat, runtut, dan tidak salah urutan. Jadi, teks prosedur sangat penting karena membantu seseorang memahami langkah kerja secara jelas. Baik, kita lanjut ke struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 struktur utama. Pertama, tujuan. Bagian ini berisi tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai. Misalnya, tujuan dari teks ini adalah membuat ikan abon yang gurih dan tahan lama. Nah, yang kedua ada bahan dan alat. Bagian ini berisi semua bahan dan alat yang akan diperlukan dalam proses pembuatan. Bagian ini penting karena pembaca harus menyiapkan semua kebutuhan sebelum memulai. Ketiga itu ada langkah-langkahnya. Bagian ini berisi urutan tahapan yang harus dilakukan secara runtut dari awal sampai akhir. Bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur karena menjelaskan proses kerja secara sistematis. Nah, kita masuk ke slide 5. Ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan itu ada 5. Teks prosedur memiliki ciri kebahasaan yang khas. Pertama itu menggunakan kalimat perintah karena teks prosedur berisi instruksi. Contohnya, rebus ikan, haluskan bumbu, aduk hingga rata. Kedua, menggunakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya, potong, campurkan, dan tumis. Ketiga, menggunakan kata seperti penghubung urutan. Nah, contohnya itu kemudian, lalu, setelah itu. Kata ini penting agar langkah-langkah tersusun dengan jelas. Nah, yang keempat ada menggunakan kata keterangan cara. Misalnya, perlahan-lahan hingga rata dengan hati-hati. Nah, yang kelima menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan sistematis agar dipahami pembaca. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh teks prosedur. Nah, contohnya itu saya mengambil contoh cara membuat abon ikan. Pada bagian tujuan dijelaskan bahwa pada kegiatan ini bertujuan membuat abon ikan yang gurih dan tahan lama. Pada bagian bahan alat disebutkan bahan yang diperlukan seperti ikan tongkol, bawang merah, bawang putih, garam, gula, serta alat seperti wajan dan spatula. Kemudian pada bagian langkah-langkah dijelaskan proses pembuatan secara berurutan.
Dimulai dari merebus ikan, memisahkan daging dari tulangnya, menghaluskan bumbu, menumis bumbu, memasukkan ikan, lalu mengaduk hingga kering menjadi abon. Contoh ini membantu peserta didik memahami bentuk nyata teks prosedur. Nah, kita lanjut ya. Slide 7 ada analisis struktur. Nah, pada slide ini peserta didik diminta menganalisis struktur teks prosedur. Bagian pertama adalah tujuan karena menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Bagian kedua adalah bahan dan alat karena berisi perlengkapan yang dibutuhkan. Bagian ketiga adalah langkah-langkah karena berisi proses yang dilakukan secara urut. Pada bagian ini, guru juga akan memberi pertanyaan seperti mengapa langkah-langkah harus ditulis secara urut? Pertanyaan ini bertujuan melatih peserta didik berpikir kritis. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah karena jika langkah tidak urut, hasilnya bisa salah atau tidak sesuai. Kita masuk ke slide 8. Nah, slide 8 itu ada integrasi TPA-CK. 3 komponen utama itu ada terlihat 3 komponen pertama itu ada yang pertama konten knowledge atau pengetahuan materi. Materi yang diajarkan adalah teks prosedur. Kedua, pedagogical knowledge atau TK. Metode yang digunakan adalah genre based approach atau GBA. Nah, yang ketiga ada technological knowledge, pengetahuan teknologi. Teknologi yang digunakan adalah Canva. Ketiga komponen ini saling mendukung agar pembelajaran menjadi lebih mudah, menarik, efektif, dan mudah dipahami. Pada slide ke-9 ada di sini saya membuat latihan mandiri. Peserta didik diminta menyusun teks prosedur sederhana dengan tema cara mengolah hasil laut di lingkungan sekitar. Contoh topik yang dapat dipilih misalnya membuat kerupuk ikan, cara membuat ikan asin, atau cara membuat sambal cumi. Latihan ini bertujuan melatih peserta didik menyusun teks prosedur secara mandiri berdasarkan pengalaman dan lingkungan sekitar. Baik, kita masuk pada slide terakhir atau slide penutup. Berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara sistematis. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, bahan dan alat, serta langkah-langkah. Dengan bantuan Canva, materi dapat disajikan lebih menarik, lebih jelas dan interaktif, sehingga membuat peserta didik memahami pembelajaran dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.